Selama bertahun-tahun, Saparina Tina terus setia mengemudi kendaraannya setiap hari, baik sebagai driver ojol maupun driver Batik Group Tarakan. Perjalanannya tidak selalu mudah. Banyak tantangan harus ia hadapi di jalanan. Namun semua itu ia lakoni demi membiayai pendidikan anak-anaknya ke perguruan tinggi. Saparina Tina mengungkapkan kekhawatirannya. Ia menyampaikan driver ojol wanita masih memiliki resiko mengalami pelecehan seksual, terutama bagi mereka yang bekerja pada malam hari. Meski begitu, dirinya menegaskan resiko tersebut dapat dicegah dengan menjaga kekompakan dan solidaritas antar sesama driver ojol. Ia percaya kehadiran satu sama lain dapat meningkatkan keamanan di lapangan. Perjalanan panjang Saparina Tina dalam dunia ojol menjadi bukti kegigihan perempuan dalam menjalani peran ganda, baik sebagai tulang punggung keluarga maupun pencari nafkah. Semangatnya mampu menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan lain di Kota Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali saya Isra Fazira menemani Anda dalam program Pesona Wanita, yang pastinya program ini menghadirkan kisah-kisah inspiratif, semangat, dan pesona wanita dari berbagai latar belakang kehidupan. Pemirsa, di tengah kesibukan dan tantangan hidup modern saat ini, banyak perempuan yang terus membuktikan bahwa mereka mampu berdiri teguh, mandiri, dan berdaya di berbagai bidang, bahkan di profesi yang seringkali dianggap hanya untuk laki-laki. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang dengan sosok wanita hebat yang kesehariannya mengemudi di jalanan Kota Tarakan. Ya, beliau seorang driver Grab wanita atau biasa dikenal dengan Lady Grab Tarakan, yang tidak hanya tangguh di balik kemudi motornya, tetapi juga penuh semangat dan inspirasi dalam menjalani hidup. Bagaimana kisahnya menekuni profesi ini, tantangan apa saja sih yang dihadapi, dan bagaimana ia membuktikan bahwa perempuan juga bisa sukses di dunia transportasi online. Langsung saja kita sapa sosok wanita tangguh yang menjadi tamu istimewa kita pada pagi hari ini, Ibu Saparina Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya nih Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini cuaca Tarakan? Tadi dari luar ke sini gimana? Oke, untuk cuaca Tarakan pada hari ini sungguh cetar ya. Cetar ya, mataharinya luar biasa ya, terik banget ya. Nah, Bu, boleh dong disapa dulu pemirsa Tarakan TV? Hai pemirsa Tarakan TV, perkenalkan nama saya Saparina Tina. Saya driver Lady Grab di Kota Tarakan, sekaligus sebagai honorer yang ada di instansi pemerintahan, dan sekaligus sebagai seorang ibu rumah tangga. Baik, nah luar biasa nih pemirsa. Banyak yang mungkin dari kita tuh nggak menyangka bahwa sosok wanita hebat di samping saya ini memilih profesi sebagai driver Grab. Nah Bu, sebagai informasi, tema hari ini tuh sebenarnya Lady Grab Tarakan, kisah wanita kuat di balik setir digital. Kita tuh pengen tahu gimana sih keseharian ibu mencari rezeki, bagaimana pekerjaan menjadi driver Grab ini menjadi memberikan ibu fleksibilitas untuk mengatur waktu antara bekerja dan juga keluarga. Dan di sisi lain, bagaimana sih profesi ini membantu ibu menghadapi perjuangan finansial, sekaligus membuat ibu merasa lebih berdaya, lebih mandiri sebagai seorang wanita. Oke. Nah, Bu, boleh nggak diceritakan ke pemirsa, apa sih yang membuat ibu memilih pekerjaan ini? Oke. Untuk profesi yang sekarang saya tekuni sebagai driver Lady Grab di Kota Tarakan,
awal mulanya itu adalah keinginan saya sendiri sebagai ibu rumah tangga yang ingin membantu perekonomian keluarga. Jadi awalnya ini memang pure kemauan diri sendiri. Benar, ini pure keinginan saya sendiri. Karena dengan keadaan rumah tangga yang posisinya sekarang anak 3 yang butuh biaya, apalagi pada saat itu saya masih bekerja di salah satu SQ di sekolah swasta yang ada di Tarakan. Awalnya saya sebelum menjadi ojol ini kan saya juga profesinya ya kebanyakan SQ itu kan laki-laki. Jadi sepertinya saya nggak ini sih untuk profesi ojol ini nggak memalukan banget untuk Neng. Kenapa? Lanjut aja. Untuk profesi ojol lady di Tarakan ini kayaknya ini sudah emansipasi wanita. Kita nggak boleh berpatokan ini profesinya laki-laki nih. Wanita nggak boleh, nggak bisa segitu. Nggak begitunya sih, karena kita sudah zaman modern. Wanita harus di dapur, harus di rumah ngasuh anak. Benar. Itu kan pemikiran sebagian orang ya. Wanita tuh cuma harus di dapur aja, di rumah aja. Padahal ini udah emansipasi wanita yang wanita tuh boleh kok bekerja. Karena saya pribadi, saya dari remaja lulus sekolah saya udah pekerja. Memang sudah mendarah daging saya dari muda memang hobinya cari cuan ya. Memang hobinya tuh kerja berarti ya. Kalau boleh tahu dari mulai kapan sih itu memulai pekerjaan sebagai driver Grab? Sebagai driver Grab itu awalnya saya di bulan April tahun 2018. Tapi saya mulai aktif di aspal itu Desember 2018. Jadi ada rentan waktu sekitar 7-8 bulan setelah saya sudah dinyatakan sebagai driver Grab itu, saya cari cara nih untuk merayu suami minta izin, apakah boleh diizinkan. Waktu durasinya tuh cukup lama sih, sekitar 7 bulan 8 bulanan. Boleh nggak nih ya? Gimana tuh izinnya waktu itu sama suami waktu itu? Cara merayu ke suami, pada saat itu kan saya masih berprofesi sebagai SQ di sekolah, tapi tanpa sepengetahuan suami nih, saya sudah daftar online untuk menjadi driver Grab di Kota Tarakan. Jadi pada saat merayu suami itu, saya kan manggil Pak Su, Abah, boleh Mbak mau coba nih, kayaknya di Tarakan nih lagi viral-viralnya nih Grab, mau daftar katanya gitu. Padahal saya kan sudah daftar tuh, saya tanpa sepengetahuan suami. Jadi saya minta izin ke suami. Oh, boleh tuh dicoba, kamu kan senang dengan tantangan tuh. Apa sih yang nggak boleh, kata Pak Su? Tapi dengan batasan. Kan kamu dulunya juga pada saat remaja kamu tuh tomboy gitu. Tomboy kan udah sukanya nongkrong sama teman-teman laki-laki. Jadi suami tuh nggak ada batasan, langsung ya kalau memang mau dilakoni ya kerjakan aja gitu ya. Berarti dapat support full dari suami seperti itu. Nah, sejauh mana nih peran dan dukungan suami ibu? Ibu kan menjadi Grab nih. Apakah suami itu bantu-bantu juga untuk pekerjaan rumah? Terus anak-anak di rumah tuh gimana, Bu? Alhamdulillah saya mendapatkan seorang suami yang bukan laki-laki patriarki ya. Suami saya itu selalu membantu. Dari mulai anak pertama, anak kedua, anak ketiga, beliau tuh selalu membantu. Istri saya ini nggak boleh lelah, nggak boleh stres. Masya Allah. Jadi beliau itu yang membantu saya.
di dalam pekerjaan rumah tangga, jika saya lagi beres-beres, beliau entah mencari kesibukan ngambil pakaian yang kotor untuk dicuci, dijemur, beliau sangat membantu. Begitu juga dengan melihat anak-anak, kalau saya lagi kecapean tuh pada saat beraktivitas, beliau itu selalu bangun tengah malam untuk gantiin popok si balita saya, untuk buatkan susu. Ya, jadi beliau itu adalah sosok yang paling berjasa, yang support sekali ke istri dan anak-anaknya. Alhamdulillah, ibu juga punya suami yang suportif, yang mau membantu pekerjaan rumah, bukan suami yang patriarki ya, mau membantu apapun kesulitan ibu, pokoknya segala sesuatu itu berbagilah di rumah, nggak cuma ibu aja yang ngerjain gitu ya Bu ya. Nah, saat pertama kali untuk memutuskan menjadi seorang driver nih kan demi keluarga. Kalau tadi udah izin ke suami, kalau ke anak-anak gimana? Ada nggak perbincangan ibu dengan anak-anak? Apakah mungkin ibu izin atau seperti apa gitu Bu? Kalau untuk anak-anak, beliau tahu setelah saya resign dari SQ, ibu nggak kerja, ibu udah resign nak. Terus kakak ini kan mau mondok Bu. Nah, itu pada saat itu dia udah duduk di, anak pertama itu udah duduk di bangku kelas 3 SMP, mau lanjut ke SMA. Terus katanya, Bu, bagaimana ya, kakak nih rencana mau lanjut untuk ke SMA-nya mondok aja. Oh, pengennya mondok. Ya. Jadi saya termotivasi bagaimana cara pada saat itu tahun 2019 itu kebetulan Pak Su ada sedikit rezeki. Jadi kita kompromi ke suami, bagaimana nih Bah, anak-anak ini mau sekolah lanjut untuk mondok SMA-nya, supaya saya curhat juga ke anak-anak, bagaimana nih kalian nggak malu kah kalau punya seorang ibu yang pekerjaannya ngojol di jalan. Katanya lebih bangga ibu karena jarang loh wanita-wanita mau mengerjakan pekerjaan seperti itu. Kenapa nggak dicoba aja? Jadi anak-anak bangga. Jadi anak bangga banget. Bangga. Alhamdulillah. Dari hasil ngojol juga kita alhamdulillah bisa mendaftarkan mereka untuk mondok ke jenjang SMA-nya itu di salah satu sekolah pondok pesantren yang ada di Kota Tarakan yang di Jalan Lestari ya, RTQ. Di yayasan itu pada saat itu suami udah ini ada rezeki sedikit, saya keluarin motor dengan catatan motor ini dipakai untuk ngojol. Malah saya disupport sama suami ini dikasih motor baru buat nge-grab gitu ya Bu ya. Saya sampai salut kok segitunya, padahal ini rezeki yang ada nih untuk pendidikan anak, tabungan untuk pendidikan anak. Tadinya uang itu sebenarnya untuk pendidikan anak, ya, betul. Tapi karena memang antara ibu dengan suami sudah berkompromi nih, gimana ya baiknya untuk menjalani kehidupan ini, ternyata diambillah langkah kalau gimana kalau kita ambil pakai dulu uang ininya, uang untuk anak-anak sekolah diambil dulu untuk beli motor buat nge-grab gitu. Betul. Ya Bu ya. Masya Allah, berarti udah ada langkahnya lah seperti itu. Betul. Jadi anak-anak saya tekankan ke mereka, apapun profesi orang tua kalian jangan pernah malu. Berbanggalah karena dengan hasil dari ngojol ibu kalian bisa memberikan kalian pendidikan yang setara seperti anak-anak yang lainnya. Masya Allah. Nah, Ibu, jam berapa sih biasanya Ibu mulai ngaspal buat nyari rezeki di jalanan? Dan gimana caranya Ibu untuk melindungi peran Ibu sendiri juga di rumah? Apakah mungkin di hari-hari tertentu ada waktu off-nya atau seperti apa, Bu? Ya, untuk profesi sebagai ojol ini, selain ojol kan saya juga honorer ya, honorer di salah satu instansi. Jadi saya membagi waktu setelah pulang dari aktivitas kantor, saya itu
kadang on kan aplikasi kan, untuk di instansi saya itu ada berbagai macam, di kantor MPP itu ada berbagai macam instansi. Mereka kebanyakan para ASN di sana juga menggunakan jasa Grab juga. Jadi saya inisiatif kalau pulang saya on-kan aplikasi saya. Siapa tahu dapat juga orang-orang dari kantor sendiri ya. Kebanyakan. Jadi untuk rutenya itu ya tergantung sih. Kebanyakan mereka itu juga pendatang yang bekerja ASN, mereka kalau Sabtu Minggu mereka pulang ke Tanjung. Jadi nanti rezeki saya itu terkadang dari para customer saya itu, Bu, saya save ya kontaknya gitu. Nah, jadi saya sebagai gitu kalau misalkan mau ada tapi nggak kemana-mana. tapi nggak melalui aplikasi, langsung hubungi aja, langsung offline. Betul sekali. Jadi rezeki saya juga, saya menjadi driver Grab di Kota Tarakan ini, sebagian rezeki dari Grab ini saya bisa honor di instansi dikarenakan saya dapat orderan dari salah satu warga Kota Tarakan. Ngobrolnya asik, pada saat itu rutenya kalau nggak salah dari bandara ke SDM. Entahkah beliau itu dalam rangka dinas atau bagaimana, seorang bapak sih, saya masih ingat sekali itu 2019 ya. Pada saat beliau ngorder itu asik ngobrolnya ke saya, beliaunya sopan, ramah, sempat nanya-nanya saya, anaknya berapa ibu? 3. Nah, sekolahnya di mana aja? Oh, yang pertama udah SMA, anaknya mondok. Yang kedua SMP. Yang ketiga ini baru TK. Saya gituin kan. Jadi berawal dari situ, dari cerita yang asik di atas motor itu, Bu, di kantor saya lagi cari ini CS nih, mau ndak? Saya bilang, saya pikir-pikir dulu ya Pak, tapi nanti Ibu save kontak saya ya, atau saya yang save kontak Ibu. Siapa tahu Ibu berminat, hubungi aja saya gitu. Jadi ini inspiratif banget nih pemirsa. Jadi pada saat Ibu ngojol nih, narik di jalanan begitu, dapat rezeki, alhamdulillah ditawarkan menjadi honorer itu ya Bu ya. Betul, dari salah satu customer juga, customer ojol, ditawari bahwa mau nggak jadi CS di salah satu instansi di Kota Tarakan. Seperti itu berarti alhamdulillah berarti rezekinya dari situ juga dia berdobel gitu rezekinya. Karena nawaitunya tadi itu saya bekerja ya untuk pendidikan anak. Itu adalah salah satu rezeki anak-anak juga. Masya Allah sekali. Nah, Bu, kan pekerjaan driver itu kan rentan stres ya, karena sudah seharian di jalan. Nah, apalagi Ibu nih, Ibu kan dari pagi sampai mungkin jam berapa nih Bu? Sebagai honorer itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pukul 7 kita udah masuk aktivitas. Jam 4 sore kita ceklok pulang. Jadi saya memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Jadi pada saat pulang itu saya on aplikasi. Jadi saya break di waktu maghrib 5:30. Saya mulai lagi on aplikasi setelah Ba'da Isya. Jadi saya itu yang bukan fokus sebagai driver beneran di jalan. Jadi hanya mungkin seperapat waktu aja lah gitu kan, dari jam 4 break di maghrib ya, break di 5:30 waktu mau menuju maghrib. Setelah itu mungkin nanti ngelanjut lagi di setelah Isya. Nah, sampai jam berapa tuh biasanya? Paling batas waktu yang diberikan suami itu jam 10 malam aja. Jam 10 malam. Nggak boleh lebih dari itu ya. Karena kan juga udah dari pagi nih kerjanya, apalagi kan mungkin anak-anak di rumah juga butuh betul sekali. Jadi anak-anak pada saat saya sudah terjun ke dunia perojolan ini, anak-anak udah mandiri semua. Alhamdulillah. Sudah pada besar. Jadi seperti
waktu libur Sabtu Minggu saya gunakan untuk weekend bersama keluarga. Anak ya, berarti waktu off-nya itu tadi yang saya tanyakan itu berarti di Sabtu Minggu ya? Sabtu Minggu saya luangkan waktu bersama keluarga untuk ngobrol asik, entahkah cuman duduk di warung makan bakso gitu. Iya. Yang penting ada quality time lah bersama keluarga. Benar. Nah, itu tadi kita kembali lagi, pekerjaan driver itu kan pasti rentan stres, ya kan? Apalagi ibu tuh waktunya udah mulai pagi sampai malam, dan juga pasti penat gitu, penat di jalanan. Gimana sih Bu supaya emosi atau yang lelah-lelah itu nggak terbawa masuk dan nggak ngerusak suasana di rumah? Gimana sih cara ibu ngontrol itu semua? Untuk mengontrol emosi, alhamdulillah ya, apapun bentuk pekerjaan yang kita lakoni, kita nggak boleh membebankan pekerjaan itu adalah sebuah beban. Kita nikmati, kita jalani dengan enjoy dan kita syukuri. Jadi apapun pekerjaan, semua sih pekerjaan itu sangat melelahkan ya. Jadi saya pribadi, saya nikmati pekerjaan itu. Jadi tidak terasa terbebani dengan suatu pekerjaan. Memang sih resiko ya sebagai driver ojol ini, kita apalagi yang namanya perempuan ya, terkadang ya timbul sih emosi pada saat kita berhadapan dengan ketemu customer yang bawel, yang terkadang juga ketemu customer ya berbagai macam karakter lah, watak-watak customer ya. Kita sebagai jasa ya kita harus siap senyum, harus ikhlas menghadapi berbagai macam customer ini tadi ya. Benar-benar. Nah, sebenarnya waktu saat awal gabung sebagai driver ini, apa sih target finansial pertama yang pengen ibu capai selain mungkin kebutuhan sekolah anak-anak, apalagi Bu? Ada cita-cita sih. Apa tuh, boleh nggak di-share ke pemirsa? Jadi siapa tahu kisah inspiratif hari ini tuh bisa ditiru sama pemirsa di rumah, bisa jadi pelajaran juga bagi pemirsa di rumah. Ya, saya tanamkan di dalam diri saya pada saat saya bekerja. Saya bismillah, saya niat membantu perekonomian keluarga. Saya menabung sedikit demi sedikit dari hasil ngojol itu, karena saya kepingin anak saya itu jangan seperti saya. Saya hanya lulusan SMA. Kalau bisa anak-anak itu lebih pendidikannya daripada saya. Makanya saya punya cita-cita anak saya jangan sampai seperti saya, pendidikan hanya sampai di SMA. Kalau bisa lebih jauh lebih baik dari ibunya, dari orang tuanya lah, seperti itu. Alhamdulillah sekarang anak-anak sudah semester 7, nggak lama lagi wisuda. Itu adalah suatu kebanggaan. Cita-cita saya, ya saya harus semampu saya bagaimana saya berjuang. Alhamdulillah suami juga mendukung. Suami respect ke saya, dukungan sepenuhnya ke saya. Cita-cita saya itu supaya anaknya ibu ini bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat lah, seperti itu. Betul sekali. Semoga tidak sampai di SMA aja begitu pendidikannya, kalau bisa lebih dari orang tuanya. Benar sekali, itu cita-cita saya. Jadi kalau untuk kenapa saya terkadang juga ada cemoohan orang. Gimana tuh Bu buat ngadapin cemoohan itu sendiri? Ya saya sih orangnya yang nggak terlalu ambil pusing ya dengan statement orang. Ini apaan sih, pergi pagi pulang malam, apa sih kerjaannya, apa sih yang dicari, paling gitu kan ya. Orang-orang yang mungkin nggak tahu tuh cuman mengomentari luarnya saja, padahal sebenarnya kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebenarnya ada loh cita-cita yang mungkin kita mau capai untuk anak-anak kita. Seperti itu ya Bu ya. Jadi saya itu berprinsip masa bodoh. Bodoh amat sih, terserah deh orang-orang mau bilang apa.
mau berangkat pagi pulang subuh. Nah, saya tuh Mbak pernah kalau saya lagi kejar target tuh, misalnya oh ini udah mau dekat nih pembayaran kreditan motor nih, karena pada saat saya ngojol kan saya dimodalin tuh sama Pak Su, dikreditkan motor, ini tanggung jawab kamu ya. Jadi untuk angsuran bulanan itu saya nabung setiap hari dari hasil ngojol itu untuk membayar kreditan kendaraan saya. Selain itu juga untuk biaya pendidikan anak, biaya makan, support si suami. Suami tuh kalau udah sampai di rumah, alhamdulillah sih. Bagaimana? Selalu nanyain kabar gitu. Gimana hari ini? Bagaimana hari ini? Capek Mbak? Kalau capek nggak usah ngojol ya. Kadang suka diguyonin, enggak ini anak-anak udah mau bayar iuran di pondok nih. Kan pada saat itu ya lumayan juga sih, pondok pesantren itu kan kita titip ke yayasan, mereka itu ada sedikit ya. Benar sekali. Kalau di pondok kan, karena kita mempercayakan sepenuhnya anak kita untuk dididik di pondok seperti itu. Nah Bu, dari ribuan perjalanan nih mungkin sudah dijalani di Kota Tarakan ini, bisa nggak berbagi nih pengalaman ke pemirsa? Apa sih mungkin ada satu pengalaman yang paling lucu atau mungkin yang paling horor, pilih aja salah satunya yang mungkin pernah Ibu alami pada saat narik penumpang, atau mungkin pas ada orderan ngambil makanan, atau seperti apa Bu? Kalau untuk yang horor pernah sih. Pada saat itu ceritanya, kan kalau kita di Grab itu kita tuh ada target tuh jam 12 malam itu kita ada namanya kejar insentif. Jadi pada saat itu orderan saya baru 18 gitu. Jadi saya nih harus seharian tuh baru 18 orderan. Ya, itu saya kerjakan pada saat saya libur Sabtu Minggu, itu saya harus kejar orderan nih. 18 orderan itu saya tuh harus mencapai 21 orderan supaya saya mendapatkan insentif 51.000. Jadi insentifnya itu sebesar Rp51.000 kalau orderannya mencapai 21 orderan. 21 orderan. Dan pada saat itu Ibu baru mencapai 18 orderan. Jadi butuh 3 orderan lagi untuk mendapatkan insentif. Insentif itu tadi 51.000 itu tadi. Jadi pada saat itu jam 11 malam ya, saya ingat sekali itu orderan terakhir ya. Kan itu baru 18 orderan tuh. Jadi ini udah mau orderan yang ke-21 yang terakhir lah, istilahnya perjalanan terakhir orderan terakhir. Jadi pada saat itu saya ingat sekali customer ini ngorder makanan ke saya dari. Jadi bukan jemputan ya, ngorder makanan ya? Order makanan untuk Grab bag itu kan kita ada tiga pilihan tuh untuk Grab bag-nya khusus penumpang, express-nya untuk paket seperti just tip gitu, sama Grab food-nya pengantaran makanan. Jadi pada saat itu saya tuh mendapatkan orderan makanan, tetapi customer-nya itu salah titik. Oh, jadi dikasih salah. Berarti bukan kesalahan customer, pure kesalahan customer ya? Kalau untuk kesalahan customer, sepertinya kesalahan customer sih, karena katanya dia pendatang baru. Kemarin itu seingat saya orderan itu di depan MTS ada gerbang itu ternyata kuburan, kan malam hari itu jam 11 malam. Jadi pesan makannya titiknya kuburan nih? Iya benar, titiknya tuh di makam. Saya konfirmasi ke customernya. Agak serem juga ya? Iya, saya kan awalnya belum tahu kalau itu yang saya lewatin itu adalah makam. Setelah tahunya itu pada saat saya berhenti matikan kendaraan mesin motor, saya duduk di atas kendaraan, saya hubungin customernya, saya telepon kok nggak diangkat ya? Apakah customer saya ketiduran ya? Jadi tapi masih berpikir positif lah ini positif karena saya pikir ini masih awal, ini masih jam 11 malam ya.
Jadi pada saat itu saya taunya itu makam. Pada saat saya hidupin kendaraan saya, kan lampu kendaraan itu nyorot Jadi ya, tersorot nyorot makam gitu, kuburan gitu ya Bu ya. waduh Mbak, merinding saya, sumpah. Jadi kalau sekarang masih diingat masih merinding berarti ya. Sumpah. Makanya saya takut ada trauma. Mulai dari situ saya udah nggak berani keluar sampai larut malam. Kalaupun saya sampai larut malam, itu terkadang anak-anak kan di jalan kan ada seusia anak saya, seusia abang-abang saya. Jadi mereka kayak peduli ke saya, Bu udah pulang aja sudah, gitu, nggak usah sampai larut malam. Nanti ibu ketemu zombie di jalan. Kadang anak-anak usia kan, Agak horor ya kalau misalkan ketiknya kok ini, jadi nggak bisa selesaikan ya. Pada saat itu orderannya sempat, kalau nggak salah itu KFC kan ada apa sih sundae ya, es krim sundae. Kan udah meleleh itu. Setelah orderan itu saya nggak selesaikan pada saat itu, saya masih nunggu kabar sampai jam setengah 12, itu sudah sekitar durasi setengah 12. Jadi saya dari makam itu kan saya hubungin customernya. Di sekitaran makam itu emang nggak ada perumahan atau nggak ada. Saya nggak tahu itu juga kesalahan dari customer ya, masih titiknya mungkin salah di makam. Alhamdulillahnya pada saat saya udah mau istirahat, saya selesaikan orderan itu di tempat. Karena kita menyelesaikan orderan, kita harus sesuai dengan titik yang ada. Jadi pada saat itu saya udah selesaikan pekerjaan, ternyata Mbak setengah 12 itu customer saya ngechat saya, ngechat melalui sistem. Kan kita sebagai driver dan customer setelah menyelesaikan kerjaan itu, customer masih boleh komunikasi bisa melalui chat sih. Jadi Mbak, makanan saya di mana gitu. Mbak, minta maaf ya, saya ketiduran. Oh, berarti benar ketiduran. Ternyata customernya ketiduran. Mbak, saya tadi dari sana, titik Mbak itu ada di makam. Loh, iya kah Bu? Katanya, ya Allah Ibu, minta maaf ya. Udah gini aja, katanya. Ibu kirim aja, Ibu save kontak saya, nanti kita komunikasi melalui WA aja. Nggak apa-apa Bu, untuk makanannya Ibu bawa pulang aja, jadi rezeki anak. Untuk rezeki anak-anak, katanya itu udah, waduh, kayak apa ya? Ada hikmahnya juga, tapi ada serem-seremnya juga. Pada saat itu kan saya nggak tahu kalau posisi saya yang masuki gerbang itu adalah makam. Jadi sempet sih dongkol ke customer, mau marah juga ya gimana, mau marah. Namanya kita jasa ya, walaupun secapek apapun harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik lah. Benar. Nih ngomong-ngomong orderan nih Bu, itu kan tadi orderannya customernya salah ngasih titik. Kalau orderan fiktif, pernah nggak dapat orderan yang ini cuman dikerjain aja nih kayak gitu? Pernah sih. Terus tuh gimana sih Bu caranya buat kita mengatasi hal tersebut? Alhamdulillah pada saat itu saya mendapatkan orderan fiktif itu ya, makanan juga tuh. Ternyata customernya nih customer yang biasa ngerjain driver. Emang berarti dia udah biasa ngerjain driver gitu benar. ya? Jadi pada saat itu saya tuh dapat Pizza Hut ya, nganter ke Hotel Monaco. Ternyata customer itu nggak ada di situ. Waduh, jadi gimana tuh Bu? Jadi saya hubungin, saya telepon, saya chat aplikasi, nggak respon. Saya minta bantuan ke pusat bantuan ya yang ada di aplikasi driver ya. Jadi untuk orderan fiktif itu alhamdulillah kita ada solusi untuk mengklaim ke aplikator. Jadi kita sangat terbantu. Kan kita untuk menjadi driver kan kita butuh modal, Mbak. Ada yang namanya ngisi IDR, saldo kita kan harus ada tuh, harus bermodal lah. Pada saat kita mengambil orderan di resto itu otomatis IDR kita udah terpotong. Saldo kita kepotong ya. Saldo kepotong untuk biaya makan itu. Alhamdulillah pada saat itu
reaksi cepat sih dari aplikator. Begitu saya klaim, kan kita ada namanya prosedur ya, prosedur untuk mengklaim orderan fiktif. Itu kita bawa ke panti, kita minta kwitansi. Kalau ada driver yang datang, ini adalah orderan fiktif, kita serahkan makanan itu ke yayasan atau panti inilah, panti asuhan. Jadi kita dokumentasi, kita kirim bukti dokumentasi ke aplikator biar bisa digantikan ya, seperti diklaim. itu. Nah, Bu, menurut Ibu sendiri, kenapa sih kemandirian finansial itu penting bagi seorang wanita? Apalagi kan Ibu memang sudah mulai bekerja nih kan dari awal lulus sekolah ya, Bu ya. Kayak gitu, lulus sekolah tuh udah langsung kerja kayak gitu. Menurut Ibu sendiri, kenapa sih kita seorang wanita nih harus mandiri nih, harus punya finansial sendiri? Gimana sih, Bu? Tanggapan Ibu sendiri gimana? Kalau untuk kemandirian ya, finansial itu perlu, karena nggak selamanya kita ini, walaupun ada suami yang menafkahi kita sebagai wanita, saya pribadi sebagai wanita, kita tuh harus berpenghasilan dan berdiri di kaki kita sendiri. Ada sebagian juga wanita yang saya diam di rumah aja nunggu pemberian dari suami. No. Saya bukan Tapi itu bukan wanita yang kayak gitu ya, berarti ya. Saya sudah terbiasa bekerja. Jadi ada keistimewaan tersendiri jika kita berpenghasilan, pingin belanja ini, belanja itu, dari hasil keringat kita itu sepertinya ada reward tersendiri lah ya, ada kebanggaan tersendiri kalau misalkan kita bisa beli sesuatu yang mungkin kita inginkan dengan hasil dari kerja payah kita. Betul sekali. Apalagi kan sekarang nggak cuman bisa mengandalkan suami aja, ya, benar. Seperti itu. Jadi bukan berarti kita seorang wanita, seorang ibu yang pekerja, kita meremehkan meremehkan seorang yang di rumah. Benar. Jadi kita komitmen di dalam rumah tangga. Suami juga kadang bantu sih kalau saya ngejar target gitu kan. Suami bantu saya sebagai driver. Kadang beliau yang saya ajarin menjalankan orderan. Tolong selesaikan dong. Udah ngantuk nih. Oke. Jadi suami itu juga support sekali. Jadi di dalam rumah tangga juga anteng-anteng karena kita suami istri kayak soulmate gitu, kayak temen aja gitu ya. Iya betul. Walaupun kodratnya kita sebagai wanita yang berpenghasilan, nggak boleh juga meremehkan seorang laki-laki, apalagi suami sendiri. Betul. Nah, Bu, kan masih ada nih orang-orang yang mungkin memandang sebelah mata profesi driver, apalagi wanita. Katanya tuh perempuan fisiknya mungkin nggak kuat lah, terus wanita nggak bisa baca map lah, gitu kan, atau mungkin nggak cocok nih perempuan kerjanya di jalan. Nah, menurut pengalaman Ibu selama ini, gimana sih Bu cara Ibu menghadapi anggapan-anggapan yang seperti itu? Gimana sih cara Ibu sendiri membuktikan kepada orang-orang yang beranggapan seperti itu bahwa perempuan juga bisa kok tangguh di balik pekerjaan Ibu sebagai driver ini? Seperti apa ya? Ini kan udah zaman modern, Mbak ya. Ini kita sekarang udah zaman modern, zaman emansipasi. Jadi nggak melulu pekerjaan laki-laki itu seorang wanita nggak bisa melakukannya. Jadi kayak apa ya Mbak ya, memang sih ada statement-statement masyarakat yang ini pekerjaan ojol nih, pekerjaan yang dikhususkan untuk seorang laki-laki karena wanitanya nggak cocok nih, cocoknya di rumah aja, ya kan? Jadi saya membantah Mbak, saya membuktikan ke masyarakat kalau wanita itu juga bisa terjun ke dunia driver ini. Malah bahkan di Kota Tarakan itu sudah sekitar 34 driver wanita. Oh, itu udah banyak banget driver wanita di Kota Tarakan. Jadi udah imbang lah Mbak. Nggak mesti driver itu harus laki-laki. Jadi saya juga sebagai driver wanita yang pertama di Kota Tarakan. Tarakan kan itu berdiri Grab ini mulai masuk tahun 2018. Saya daftarnya di
tahun 2018 Di awal ya, di awal pembukaan itu ibu udah daftar udah nih? daftar online. Tapi saya belum berani mengerjakan. Karena saya melihat dulu kondisi di Kota Tarakan ini, karena kan Lihat dulu kebanyakan gimana, cek ombak dulu lah gitu ya. benar sekali. Jadi pada saat itu kan kita masih bentrok tuh dengan taksi-taksi angkot. Jadi pada saat pembukaan Grab itu masih bentrok lah Mbak, kayak ojek pangkalan belum menerima keberadaan Grab di Kota Tarakan. Jadi saya belum berani menjalankan aplikasi itu. 2018 akhir saya baru mulai mencoba. Jadi 2018 itu ternyata bukan saya aja loh perempuan yang daftar. Ternyata banyak. Saya sampai wow, ternyata di Tarakan ini banyak juga ya ibu-ibu ya, berarti. Iya, karena kita kan menyesuaikan karena ini udah zaman modern, ya kan. Apapun yang dikerjakan pada saat ini, ya alhamdulillah disyukuri ya Mbak ya. Jadi kita untuk memastikan ke masyarakat, ini loh, Grab ini ada di Tarakan, drivernya bukan laki-laki aja. Terkadang bisa juga kan takut ada juga mungkin ya customer perempuan yang mungkin aduh takutnya dapat driver laki-laki, maunya perempuan aja. Mungkin ada juga yang kayak gitu ya, beberapa kan. Bisa pada saat 2018 itu kita masih bisa memilah pekerjaan. Boleh kita memilah pekerjaan. Saya lebih cenderung ke pengantaran GrabFood dan Express, karena itu saya merasa lebih nyaman di situ dibanding bawa laki-laki penumpang. Kan kita ini sistem digodok ya Mbak ya, kayak di lotre siapa yang dapat siapa yang terdekat, giliran siapa yang menjalankan orderan. Kita kan nggak tahu tuh Mbak, pada saat yang order itu ketemu sama kita, oh ini drivernya laki-laki nih, apa perempuan, nggak tahu. Nah, kendala saya pada saat menjadi driver pertama kali itu Mbak, kayak saya nutup aplikasi GrabBike itu kan masih bisa di on off tuh pada saat waktu itu ya, tapi kalau sekarang nggak bisa ya. Kalau sekarang udah otomatis ya, benar sekali. Jadi saya juga pernah tuh dapat orderan ya, customernya laki-laki. Mulai dari situ ada trauma lah ya Mbak ya. Jadi kayak Berarti ibu sendiri juga pernah mengalami perlakuan yang tidak baik begitu ya dari customer laki-laki? Iya, benar sekali. Sampai kayak murahan sekali sih Mbak. Profesi ojol ini kayak diremehkan sekali. Sempet customernya usil lah sampai ke fisik ya Mbak ya. Sampai yang ngeraba kita sebagai driver. Kan kita sebagai driver punya kode etik juga ya untuk menjalankan orderan ya. Nah, jadi pada saat itu apa yang ibu lakukan? Pada saat itu saya menegur customernya, Mas tolong dong mundur gitu. Kan masih luas tuh di belakang. Oh iya, jadi pada saat saya menegur itu ya beresiko sih ke rating saya Mbak. Kan beresiko tuh ke rating saya. Makanya bisa di rating bintang berapa dari customer. Tapi untuk menjaga juga harga diri sebagai seorang wanita yang juga berprofesi sebagai driver, harus ngambil tindakan tegas nih. Benar. Jangan apa-apa dapat rating kecil, jelek, jangan sampai harga diri kita ya diinjak-injak sama customer. Nah, Bu, apa sih Bu mungkin harapan yang Ibu miliki buat teman-teman driver di Kota Tarakan? Ya, harapan saya semoga teman-teman driver GrabBike di Kota Tarakan maupun GrabCar di Kota Tarakan tetap solid. Saya percaya anak-anak, abang-abang yang ada di Tarakan ini, mereka solid sekali sesama driver, apalagi seperti driver wanita seperti saya. Mereka itu ya menganggap saya saudara, kadang kakak, kadang mbak, kadang ibu. Mereka seperti mengistimewakan, mereka bangga
malah mereka itu ada yang menggelar saya di kita kan ada namanya tuh Mbak yang pangkalan base camp, tempat istirahat base ya. camp, pangkalan. Jadi base camp itu kita peruntukan untuk istirahat Mbak, untuk ngecas HP pada saat kita lelah, apalagi seperti teman-teman tuh yang jauh seperti dari Juwata, mereka ke kota ini dari Tanjung Pasir, Biar mereka nggak itu- jauh-jauh pulang ya, Iya, berarti benar, di base mereka camp aja rehat, lah. mereka rehat di situ sambil ngecas, sambil istirahat tidur kan. Jadi mereka tuh ada, saya ingat sekali 2019 itu sampai ada yang manggil saya tuh mama. Jadi dia tuh kayak sudah nganggap saya sebagai orang tuanya. Merasa dimomong sama ibu ya berarti. Iya, saya selalu beri masukan, kamu Jai, namanya Jai, kamu Jai, dia kan anak dari Tanah Kuning tuh, kamu kuliahnya harus tuntas ya nak ya. Saya kan kalau mereka sopan, saya lebih sopan ke mereka. Kamu harus tuntas ya nak kuliahnya. Pada saat itu dia kuliahnya di Borneo, di kampus anak saya juga. Jadi pada saat saya bangga sih, dia tuh manggil saya mama, karena kan saya untuk akses saya bekerja sebagai ojol ini, terkadang saya pedulilah kalau ada rezeki sedikit saya bawakan ke base camp, entahkah itu berupa nasi yang saya buat, nasi goreng, mie goreng saya bawa ke pangkalan untuk anak-anak yang ini Buat teman-teman yang stay di sana lah ya. Benar. Jadi nggak cuman sebagai teman atau rekan kerja, tapi sebagai keluarga juga. Ya betul. Ya itu yang saya harapkan, semoga driver Grabback di Kota Tarakan semakin solid. Amin. Nah, kita kembali nih Bu. Ini kan nama programnya Pesona Wanita. Nah, menurut Ibu sendiri, di masa sekarang ini yang sudah modern, di mana sih sebenarnya letak pesona seorang wanita? Apakah hanya di kecantikan fisiknya, atau di kelembutan hatinya, atau justru pada kekuatan dan kemandiriannya? Kalau Ibu sendiri memandangnya seperti apa? Kalau dari saya pribadi sih, untuk dari ini ya sih Mbak, dari selain kita seorang perempuan, selain mandiri, cantik, lemah lembut, kita juga harus punya akhlak lah. Akhlak yang utama ya Mbak ya. Jadi mau bagaimanapun ya Kembali kita lagi ke tetap akhlaknya. akhlak yang lebih utama sih. Kalau untuk kemandirian, semua wanita pasti bisa mandiri lah. Baik, nah terakhir nih Bu, mungkin ada ucapan terima kasih yang mau Ibu sampaikan atas perjalanan Ibu yang luar biasa hingga saat ini. Bahkan kita pernah juga dengar pepatah mengatakan bahwa bahkan saat kita menjadi seorang ibu, kita masih tetap butuh sosok ibu. Mungkin mau terima kasih mungkin ke orang tua, mungkin ke keluarga, atau bagaimana, silakan monggo disampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua saya, terutama ibu ya, karena bapak udah nggak ada kan. Kalau bukan tanpa mereka, saya nggak bisa sekuat ini. Untuk anak-anak, suami saya juga mendapatkan support yang luar biasa dari mereka, terutama suami. Support suami, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada suami. Pak suami ini adalah orang yang paling berjasa juga di kehidupan saya, selain ibu saya, orang tua, saudara juga begitu. Harapan saya sih, ya saya ingin membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga, ya dengan cara saya berpenghasilan seperti ini Mbak. Baik, nah saya berikan lagi waktu untuk berbicara langsung dengan semua wanita dimanapun berada yang sedang menonton. Apa mungkin kalimat penyemangat yang bisa membuat diri kita kuat, yang mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa? Ya, untuk pemirsa Tarakan TV dimanapun berada, pesan dari saya sebagai seorang wanita, karena temanya pesona wanita ya Mbak ya. Programnya namanya Pesona Wanita. Ya. Jadi saya menekankan di sini,
kita sebagai wanita jangan pernah takut mencoba. Jangan pernah takut mencoba. Kita jalani prosesnya yang ada di depan, kita harus semangat menjalani. Walaupun kita hanya seorang wanita, kita harus ini Mbak, kayak jangan pernah mau kita harus kuat berdiri di kaki kita sendiri. Betul. Sebagai seorang wanita. Itu aja sih Mbak. Dan pemirsa, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini bersama Ibu Saparina Tina, seorang driver Grab di Kota Tarakan. Dari beliau kita belajar bahwa kekuatan seorang wanita itu bukan hanya terlihat dari kelembutannya, tetapi juga dari keberaniannya buat mengambil langkah-langkah berani dari wanita-wanita biasanya, begitu kan. Nah, terus bagaimana kekuatannya menghadapi tantangan, dan beliau tetap tersenyum nih di balik semua kesulitan. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan hadir di Pesona Wanita, sudah mau berbagi kisah yang begitu menginspirasi. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan di jalan, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Nah, pemirsa Tarakan TV, setiap perempuan punya kisah perjuangannya sendiri. Tidak peduli di mana ia berada, apakah bekerja, apakah di kantor, atau mungkin mencari rezeki di jalanan. Selama ia berjuang dengan niat yang baik, bekerja dengan hati, dan tidak pernah menyerah pada keadaan, disitulah letak sejati pesona dari seorang wanita. Nah, mari kita dukung terus dan kita hargai setiap peran perempuan di sekitar kita, karena dari mereka lah lahir kekuatan, ketulusan, dan inspirasi bagi banyak orang. Jangan lupa subscribe dan share, komen akun YouTube official Tarakan TV, follow Instagram dan Facebook Tarakan TV untuk terus update program-program menarik atau informasi-informasi terkini seputar Kaltara. Nah, saya Isra Fazira beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda pemirsa. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya dengan kisah perempuan-perempuan hebat lainnya di Pesona Wanita. Karena setiap perempuan punya cerita dan kekuatan di balik setiap senyumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu, saya sehat terus.